Dalam hidup ini, kita semua pasti ingin menjadi pribadi yang bahagia dan produktif. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan dan produktivitas itu secara konsisten. Ada yang setiap hari merasa stres, lelah, dan tidak pernah puas dengan hidupnya. Ada juga yang bisa menjalani hidup dengan penuh semangat, merasa damai, dan selalu punya energi untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah karena sifat atau kebiasaan yang kita bawa dalam diri kita. Sifat-sifat tertentu bisa menjadi penghambat kita untuk merasa bahagia dan produktif. Kalau sifat-sifat ini terus kita pelihara, maka lama-kelamaan hidup kita akan terasa berat dan stagnan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa sifat yang sebaiknya kita buang jauh-jauh dan koreksi supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif. Sifat-sifat ini bukan hanya menghambat kesuksesan, tapi juga bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Sifat pertama yang harus kita buang adalah kebiasaan suka mengeluh terus-menerus. Ini adalah sifat yang sangat umum tapi sangat berbahaya jika dibiarkan. Orang yang suka mengeluh biasanya fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Misalnya mengeluh soal cuaca yang panas, pekerjaan yang berat, rekan kerja yang menyebalkan, atau bahkan kondisi ekonomi yang sulit. Mereka jarang sekali mencari solusi, lebih sering hanya mengeluh dan mengeluh. Contohnya, ada seorang karyawan yang setiap hari merasa pekerjaannya di kantor sangat membosankan dan melelahkan. Dia sering ngomel ke teman-temannya atau keluarganya tentang betapa sulitnya pekerjaannya, tapi dia tidak pernah mencoba mencari cara supaya pekerjaannya bisa lebih efisien atau bahkan mencoba belajar skill baru supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya dia merasa stres dan tidak bahagia setiap hari. Bahkan ketika ada kesempatan untuk berubah, dia tetap terjebak dalam kebiasaan mengeluh dan merasa jadi korban keadaan. Padahal, kalau kita mulai mengubah kebiasaan ini, hidup kita bisa jauh lebih berbeda. Misalnya, daripada mengeluh soal pekerjaan, kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan supaya pekerjaan ini lebih ringan? Apakah saya bisa belajar skill baru? Apakah saya bisa minta bantuan? Mengeluh memang manusiawi, tapi kalau terlalu sering dan tidak diimbangi dengan usaha mencari solusi, itu akan membuat kita semakin terpuruk. Sifat kedua yang sangat menghambat kebahagiaan dan produktivitas adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi. Banyak orang yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka terus menunda sampai akhirnya pekerjaan menumpuk dan membuat mereka stres. Contohnya, ada yang tahu pentingnya olahraga untuk kesehatan, tapi terus menunda-nunda sampai akhirnya malas dan badan jadi lemas. Prokrastinasi juga bisa terjadi dalam hal belajar, mengerjakan tugas, atau bahkan dalam membuat keputusan penting. Kebiasaan ini membuat kita kehilangan banyak waktu berharga dan kesempatan untuk berkembang. Kalau kita bisa disiplin dan mulai dari hal kecil, hidup kita akan jauh lebih sederhana dan produktif. Misalnya, daripada menunda belajar, kita bisa mulai dengan 10 menit setiap hari. Lama-lama kebiasaan ini akan membentuk rutinitas yang baik. Nah, itu dia sifat awal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan koreksi. Mengeluh terus-menerus dan menunda pekerjaan adalah dua musuh besar kebahagiaan dan produktivitas. Kalau kita bisa mengubahnya dari sekarang, kita sudah mengambil langkah besar menuju hidup yang lebih baik. Sifat ketiga yang perlu kita buang adalah terlalu perfeksionis. Memang, ingin hasil yang sempurna itu bagus, tapi kalau berlebihan malah jadi penghambat. Orang yang perfeksionis biasanya takut gagal, takut salah, dan takut hasilnya tidak sempurna. Akibatnya, mereka sering menunda memulai sesuatu atau terlalu lama menyelesaikan pekerjaan karena ingin semuanya benar-benar sempurna. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Dia ingin setiap kalimat dan data sempurna, sampai-sampai dia menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk memperbaiki satu bab. Padahal, waktu yang dihabiskan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan seluruh tugas lebih cepat dan fokus pada hal lain. Dalam hidup, yang penting adalah progres, bukan kesempurnaan. Jangan sampai kita tidak bergerak maju hanya karena takut hasilnya belum sempurna. Lebih baik mulai dan terus belajar memperbaiki daripada menunggu sempurna lalu tidak pernah mulai. Sifat keempat yang sering menghambat kebahagiaan dan produktivitas adalah tidak bisa berkata tidak. Orang yang selalu bilang iya pada semua permintaan biasanya cepat kelelahan dan kehilangan fokus. Mereka sulit mengatur waktu dan energi karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Contohnya, ada seorang pegawai yang selalu menerima semua tugas tambahan dari atasan dan teman kerja, padahal dia sudah punya banyak pekerjaan. Dia takut mengecewakan orang lain atau dianggap tidak kooperatif. Akhirnya, dia jadi stres, pekerjaan utama terbengkalai, dan kualitas hidup menurun. Belajar berkata tidak dengan sopan adalah kunci agar kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk kita. Ini bukan berarti egois, tapi menjaga diri supaya tetap sehat secara mental dan fisik.
Sifat perfeksionis yang berlebihan dan tidak bisa berkata tidak adalah dua sifat yang sering membuat kita terjebak dalam stres dan ketidakbahagiaan. Dengan mengurangi perfeksionisme dan belajar mengatur batasan, kita bisa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih produktif dalam menjalani hidup. Sifat kelima yang perlu kita buang adalah mudah terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. Ini adalah sifat yang sangat umum tapi bisa sangat merusak kepercayaan diri dan motivasi kita. Bayangkan kamu ingin memulai usaha atau proyek baru, namun ketika kamu bercerita kepada teman atau keluarga, mereka malah memberikan komentar negatif seperti, itu susah banget, nanti pasti gagal, atau lebih baik jangan coba-coba, buang-buang waktu saja. Kalau kita terlalu sering mendengarkan dan percaya pada komentar negatif seperti ini, kita akan kehilangan semangat dan akhirnya tidak jadi mencoba. Padahal, setiap orang sukses pasti pernah menghadapi keraguan dan komentar negatif. Bedanya, mereka tidak membiarkan itu menghentikan langkah mereka. Mereka tetap fokus pada tujuan dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif, kamu harus belajar untuk memfilter pendapat orang lain. Ambil yang membangun dan positif, buang yang merusak dan negatif. Sifat keenam yang menghambat perkembangan diri adalah tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini adalah sifat yang sangat sering kita temui di banyak orang. Zona nyaman adalah tempat di mana kita merasa aman dan tidak ada tekanan. Misalnya, pekerjaan yang sudah rutin, lingkungan yang familiar, dan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Memang nyaman, tapi kalau kita terus-terusan di zona nyaman, kita tidak akan pernah berkembang. Contohnya, ada seseorang yang sudah bekerja di satu perusahaan selama bertahun-tahun. Dia merasa nyaman dengan gaji dan pekerjaannya, tapi sebenarnya dia ingin naik jabatan atau punya usaha sendiri. Namun, dia takut mencoba hal baru karena takut gagal atau takut risiko. Padahal, perubahan dan pertumbuhan hanya terjadi kalau kita berani mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Keluar dari zona nyaman memang tidak mudah, tapi itu langkah penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar. Mudah terpengaruh oleh pendapat negatif dan takut keluar dari zona nyaman adalah dua sifat yang sering membuat kita stuck dan sulit berkembang. Dengan belajar percaya diri dan berani mengambil langkah baru, kita bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bahagia dan produktif. Sifat ketujuh yang perlu kita buang adalah tidak mau belajar dari kesalahan. Ini adalah sifat yang sering membuat seseorang terus mengulangi kegagalan yang sama tanpa ada perubahan. Banyak orang ketika gagal atau melakukan kesalahan, mereka putus asa atau malah mengabaikan pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Mereka cenderung menyalahkan orang lain, keadaan, atau bahkan nasib tanpa introspeksi diri. Contohnya, seorang pebisnis yang mengalami kerugian besar karena salah strategi. Alih-alih belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki cara berbisnis, dia malah berhenti dan menganggap bisnis bukan untuknya. Padahal, setiap kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita bagaimana cara menjadi lebih baik. Kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif, kita harus punya sikap terbuka untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga untuk maju. Sifat kedelapan yang menghambat kemajuan adalah terlalu bergantung pada orang lain. Ini bisa berupa ketergantungan finansial, emosional, atau keputusan. Orang yang terlalu bergantung biasanya sulit mandiri dan kurang percaya diri mengambil keputusan sendiri. Mereka sering menunggu orang lain untuk memulai atau memimpin, sehingga peluang dan potensi mereka tidak berkembang maksimal. Misalnya, ada seseorang yang ingin memulai usaha, tapi selalu menunggu dukungan finansial dari keluarga atau teman. Dia takut mengambil risiko sendiri dan lebih memilih menunggu bantuan. Akibatnya, usaha yang diimpikan tidak pernah terwujud. Untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif, kita harus belajar mandiri, percaya diri, dan berani mengambil keputusan sendiri. Bantuan dari orang lain itu penting, tapi jangan sampai menjadi penghalang untuk maju. Tidak mau belajar dari kesalahan dan terlalu bergantung pada orang lain adalah dua sifat yang sering menghambat kita untuk berkembang dan meraih kebahagiaan. Dengan sikap terbuka dan mandiri, kita bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Sifat kesembilan yang sering menjadi penghambat adalah kurangnya disiplin dan konsisten. Banyak orang yang punya niat dan rencana besar, tapi tidak bisa menjalankan dengan disiplin dan konsisten. Misalnya, seseorang yang ingin sehat dan bugar, tapi hanya olahraga seminggu sekali atau 2 kali, lalu berhenti karena merasa malas. Atau ada yang ingin belajar skill baru, tapi hanya belajar sekali dan tidak rutin. Disiplin dan konsistensi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan apapun. Tanpa keduanya, hasil yang diharapkan sulit tercapai dan kita akan merasa frustasi karena usaha yang tidak membuahkan hasil.
Untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif, kita harus membangun kebiasaan disiplin dan konsisten. Mulai dari hal kecil seperti bangun pagi tepat waktu, membuat jadwal harian, dan mematuhi komitmen yang sudah dibuat. Sifat terakhir yang sangat penting untuk dikoreksi adalah tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Banyak orang menjalani hari-harinya tanpa arah yang pasti. Mereka hanya mengikuti rutinitas tanpa tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai. Akibatnya, mereka merasa hidupnya hampa, tidak termotivasi, dan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Memiliki tujuan yang jelas adalah bahan bakar untuk semangat dan fokus kita. Dengan tujuan, kita tahu kemana harus melangkah dan bisa mengukur kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya, seseorang yang ingin sukses dalam karir harus punya tujuan spesifik, seperti ingin menjadi manajer dalam 5 tahun atau membuka usaha sendiri. Dengan tujuan seperti ini, dia bisa membuat rencana dan langkah konkret untuk mencapainya. Kurang disiplin dan tidak memiliki tujuan yang jelas adalah dua sifat yang sering membuat kita kehilangan arah dan energi dalam hidup. Dengan membangun disiplin dan menetapkan tujuan yang jelas, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, produktif, dan sukses. Nah, tadi itu adalah 10 sifat yang menurut saya sangat penting untuk kita koreksi supaya hidup kita bisa lebih bahagia dan produktif. Mulai dari mengeluh terus-menerus, menunda pekerjaan, perfeksionis berlebihan, tidak bisa berkata tidak, mudah terpengaruh pendapat negatif, takut keluar dari zona nyaman, tidak mau belajar dari kesalahan, terlalu bergantung pada orang lain, kurang disiplin, sampai tidak punya tujuan yang jelas. Kalau kita bisa mulai memperbaiki satu persatu sifat ini dari sekarang, saya yakin hidup kita akan berubah jauh lebih baik. Jangan cuma dengar doang ya, tapi langsung catat, refleksikan, dan jalankan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Semoga ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kamu yang ingin hidup lebih baik dan bermakna.